bening lah. Kota Semarang. Iya. Bos. Andri. Nama siapa boleh? Nama siapa? Nama panggilanmu siapa? Namanya Datang nih kayak gitu. Atau yang kodak-kodakan itu juga. Iya, mana? Ayo dulu di. Acong. Gerak. Hei. Oh iya. Acong itu bagas. Lagi Pak, kemarin Pak. Apa yang sebelah sini bagas? Acong itu teman bagas Pak. Saya di. Omai ke sebelah sini, Jon. Belum Pak. Omai sebelah sini. Acong niku to Pak. Sekali bagas Pak. Bagas wis tak aman. Bagas oh. Ayo main. Depan Pak Tris. Baik, sebelum kita mulai saya cek dulu ya. Pak Tris, mic-nya Pak. Abdul Muiz Bogel. Tangan ya. Niko. Lulu. Oke, kalau tersangkanya Bagasnya di mana? Bagasnya paling ujung. Mau masukin sekalian ya? Baik, kamu geser dulu ke sini, geser karena begitu. Geser, yang bertujuh. Geser ke kanan, yang bertujuh depan. Kamu paling pojok sana. Bagas dia. Lulu mana Lulu? Andre William. Muhammad Abdul Aziz. Pasal. Ahmad Satrio. Oke, baik, kita mulai. Kawan-kawan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini kita akan merilis peristiwa yang cukup menjadi perhatian warga Kota Semarang, terjadinya kasus pembunuhan pada Senin dini hari dan kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban yang terjadi pada Senin dini hari. Jadi peristiwa pertama terjadi di Tembalang
pada Minggu dini hari, kemudian terjadi di Mugas, Jalan Mugas, itu terjadi pada Senin dini hari. Baik untuk case yang pertama yang terjadi di Tembalang, tepatnya di Taman Metese, samping Puskesmas Rawasari, Kelurahan Metese, Tembalang, Kota Semarang. Peristiwa ini adalah peristiwa kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh setidaknya 13 orang pelaku, di mana saat ini sore ini di tempat ini sudah dihadirkan 7 pelaku. Pelaku itu antara lain Niko, angkat tangan. Niko, kemudian Muhammad Abdul Muiz, kemudian Muhammad Abdul Aziz, Satrio, Fazal, kemudian Luluk Arfian, dan tersangka Andre William. Ya, ketujuh orang ini adalah bagian daripada 13 pelaku yang mengakibatkan korban atas nama Eko Ahmad Aryadi meninggal dunia. Adapun kronologis dari peristiwa ini adalah pada saat sebelum kejadian, korban bersama 2 rekannya sedang berada di Taman Metese. Kemudian tidak berselang lama pelaku ini datang. 13 orang ini untuk mencari salah satu saksi yang ada di situ. Saksi atas nama Ayub Januar Rahman. Nah, ketika mereka datang kemudian terjadi cekcok dan perselisihan mulut, kemudian dilanjutkan dengan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban oleh para pelaku ini. Kira-kira gitu kronologis peristiwa dari kasus yang terjadi di Taman Metese pada Minggu dini hari kemarin. Kasus ini kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim gabungan Polda Jawa Tengah, Subdit Ras dengan Satuan Reserse Polrestabes Semarang, unit Resmob, dan tidak lebih dari 24 jam para pelaku ini sudah berhasil diamankan. Untuk case pertama ini ada pertanyaan. Baik, untuk itu saya akan bertanya kepada para pelaku. Tersangka pertama atas nama Muhammad Abdul Aziz, kasih mic-nya. Muhammad Abdul Muiz maksud saya. Ya. Atau siapa yang mempunyai perselisihan antara dari tersangka ini dengan korban? Angkat tangan. Siapa yang punya permasalahan pokok? Masalah pokok. Yang punya masalah pokok siapa? Kenapa saksi kedua dicari oleh kalian? Siapa yang punya masalah? Said, Pak. Said. Iya. Said ada di sini? Said. Said Fazal. Pertama kan yang mencarinya ya Ayub, 3 saudara Ekonya. Tapi Iya betul. yang berada adalah Yang saudara Ekonya. Oke, pertanyaan saya dengan pertanyaan saya. Saudara tersangka Said Fazal kan ke situ dalam rangka mencari Ayub kan? Ayub Januar Rahman, betul? Nah, pertanyaan saya adalah mengapa Ayub Januar Rahman itu kamu cari? Itu kan asal saya ada selisih paham sama Selisih paham. salah. Selisih Ya, pahamnya seperti apa? salah. Ya saya di status di WA. Status WA-nya siapa? Saya Status WA-mu. Ya. Isinya apa status WA-mu? isinya kalau nggak mau kumpul lagi ya nggak apa-apa. Nah itu kan nyindir sana Pak. Nyindir Ayub. Ya gerombolannya lah dikirain Kemudian? antri, saya nyindir dia. Lah saya langsung tak jelaskan, aku tidak nyindir kamu Dri. Nah aku nyindir itu gerombolannya. Ayo kalau nggak percaya
Itu loh, orangnya ada di taman. Ya, Nah, langsung ke lalu? taman. Lah memang Ayub Janwar protes atas statusmu di Enggak, yang medsos. yang protes Andrinya. Andre mana Andre? Kamu protes atas atas status dari si temanmu ini? Iya. Protesnya kenapa? Saya kan nggak pernah main gitu loh Pak. Lah kok dia buat status gitu kan, saya pertamanya seleknya sama Said. Lah terus Said ngejak kalau nggak percaya ngejak ke Taman Metesa nyari Ayub itu Pak. Ya. Terus apa kaitannya antara statusnya dia dengan korban si Ayub? Apa kaitannya? Kan yang kamu tidak setuju dengan pernyataan dia di Iya. statusnya. Iya, Pak. Harusnya kan kamu yang ribut, toh bukan Iya, kepada. saya aslinya ributnya sama Said. Saidnya itu menjelaskan kalau statusnya itu bukan buat saya, buat si Ayub. Si Ayub. Pak. Terus diajak ke sana sama Said. Nah, mencari Ayub. Terus Terus apa kaitannya? Mau ngeliatin aja, Pak. Oke. Kalau biar dikira tidak ngada. Kalau dikira biar gak dikira ngada-ngada loh, Pak. Oke. Berarti statusmu itu kau tujukan kepada Ayub, yang tersinggung dia. Nggak mau ngeliatin aja kalau orangnya taruh di situ biar Iya. dikira nggak membuat-buat. Oke. Jadi status di medsos itu kau tujukan kepada Ayub, tapi yang tersinggung dia, kan begitu? Iya. Yang tersinggung temanmu. Iya. Nah, akhirnya kau datangin si Ayub. Iya. Rame-rame ada 13 orang. Ya cuma kan mau ngeliatin aja tuh. Nah, hanya ingin Menjelaskan. melihat. Iya, mau jelaskan. Nah, terus kenapa kemudian ada terjadi kekerasan? Ya, kalau itu Kan hanya ingin melihat. ya pas mau datang kan itu ada yang Atau begini, kan cukup kau jelaskan ke dia, status saya ini bukan saya tujukan kepada kamu, saya tujukan kepada orang lain. Kenapa harus rame-rame mendatangi si korban di Taman Metesa? mau ngeliatin aja. Mau melihatin aja. Iya, kalau biar saya dikira nggak bohong. Oke. Akhirnya terus kenapa terjadi pengeroyokan? Itu Nah itu kan saya datang ke sana mencari Ayub Pak. Nah Ayub itu nggak ada. Lah, Terus si korban itu si Eko itu malah menantang teman saya Pak. Namanya si Acong itu yang menusuk. Acong. Oke, Acong belum tertangkap. Nah itu malah apa tuh? Ekonya itu ngeserong terus gitu loh Pak. Nantang terus. Kamu gak usah nyari Ayub Mas, kamu berkelahi aja sama saya. Gitu. Apa korbannya bilang begitu. Akhirnya diladenin sama si Acong. Berkelahi. Tapi bukan nantangnya berkelahi, bukan ditusuk toh. Iya Pak. Terus kenapa ditusuk? Nah saya juga nggak tahu kalau Acong itu bawa pisau Pak. Oke. Baik, kira-kira begitu ya. Iya Pak. Andre William. Jadi Andre William ini ditangkap di Solo. Nah, kenapa kok sampai ditangkap di Solo? Kabur Pak. Nah, katanya diajak berantem berani, begitu habis ini orang kabur. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, Ada warning Pak untuk yang masih DPO Pak barangkali Pak. ya tentu nanti berikutnya. Yang Muhammad Aziz, mana? Ditangkap di Solo. Iya Pak. Ngapain kamu di Solo? Diajak bersama Andri Pak. Oh, Andre yang Iya diajak kabur sama Andri Pak. selain kamu yang diajak siapa lagi? Bungo Pak. Mana Bungo? Said, Pak. Said, Bungo. Pak. Berarti bertiga kali ini kabur ke Solo. Iya Pak. Kenapa kabur? Ya saya diajak Pak. Diajak terus Diajak gelut, ikut gelut, diajak nusuk orang, ikut nusuk, diajak kabur, ikut kabur. Sekarang diajak masuk penjara. Ketua gengnya loh. Teman senasib. Mungkin bisa ditunjukkan file lain
dari peristiwa MTC dari admin CCTV-nya ada? Ya, silakan. Ya, di pojok atas itu kelihatan ada yang melakukan penusukan. Karena korban itu menerima 14 kali tusukan. Dari hasil pemeriksaan medis ada 14 kali tusukan pada tubuh korban. Baik, terkait dengan pertanyaan bagaimana dengan DPO atas nama Suryo, DPO atas nama Edwin alias Acong, DPO atas nama Dodi Setiawan, Agung Mulia, kemudian Nicholas dan Yoga alias Bebek. Pada kesempatan ini kami mengimbau kepada yang bersangkutan untuk segera menyerahkan diri. Karena peristiwa ini sudah jelas, terang. Pada kesempatan pertama tidak lebih dari 24 jam kami himbau untuk menyerahkan diri. Itu untuk peristiwa pertama. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Pak Kapolres, itu yang pelaku penusukannya itu satu orang atau ada pelaku? Selain Acong, siapa lagi melakukan penusukan? Yang kalian tahu, yang depan saya? Tidak ada, Pak. Acong semua. Oke. Dari hasil pemeriksaan Muhammad Abdul Boges, mana Boges? Nah, ini melakukan pemukulan dengan tangan kosong, betul ya? Iya, Pak. Ya. Kemudian Niko Ya, Pak. juga melakukan penganiayaan dengan tangan kosong. Iya, Pak. Ini perannya. Kemudian Lulu Arfan, mana Lulu? Royan, apa peranmu? Apa yang kamu lakukan? Memukul. Kemudian Andre William, Melempar paving, Pak. melempar paving. Paving sebesar apa? Itu, Pak. Oh, ini nih. Paving yang dilemparkan ke arah mana? Punggung, Pak. Punggung, bukan kepala. Bukan, Pak. Maunya ke kepala tapi kenanya punggung. Ya. Kemudian Abdul Aziz, perannya menginjak-injak, betul, menendang. Nah. Nendang, Pak. Abdul Aziz, Ya, mukul sama nendang, Pak. mukul, menendang ke arah tubuh korban. Kemudian Bongo, Paving, Pak. paving juga. Ini ada 2 paving, satu oleh tersangka Andre, satu oleh Bongo. Kira-kira gitu peran dari masing-masing pelaku. Oke. Kalau latar para pelaku apa, Pak? Apakah mereka pelajar atau pekerja atau pengangguran? Tersangka pertama Niko, 24 tahun. Mana Niko? Saya, Pak. Apa pekerjaanmu? Parkir, Pak. Tukang parkir di mana? Di Johar, Pak. Johar. Iya, Pak. Oke, tukang parkir. Yang kedua Muhammad Abdul Aziz Boges. Iya. Pekerjaanmu apa? Kuli bangunan, Pak. Kuli bangunan. Iya. Kemudian Abdul Aziz. Yang ketiga Muhammad Abdul Aziz. Koperasi, Pak. Apa pekerjaannya? Koperasi, Pak. Koperasi. Bang detail, Pak. Tukang utang-utangnya itu. Kolektor. Auditor udah kolektor gitu. Satrio. Serabutan. Yang 3 situ, Satrio mana? Angkat tangan. Saya Ya, serabutan, Pak. serabutan. Oke. Kemudian yang kelima Bongo. Bongo. Nganggur, Pak. Pengangguran. 27 tahun kok masih pengangguran? Yang baru keluar, Pak. Baru keluar dari Parkir, Pak. LP. Parkir. Parkir, sebelumnya tukang parkir. Iya. Ex tukang parkir. Kemudian Lulu Royan, pekerjaannya apa? Ya, serabutan juga. Oke. Kemudian Andre William, Koperasi, Pak. koperasi. Bang itu. Debt collector juga. Bang itu, Pak. Ya, itulah kira-kira teman-teman. Oke. Satu-satu itu, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita Ini geng atau terhadap para pelaku
dikenakan pasal 170 KUHP, kekerasan terhadap orang yang menyebabkan meninggalnya atau korban jiwa. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Baik, untuk barang bukti ini baju korban, kemudian ini paving block. Pisaunya belum diketemukan karena milik tersangka Acong yang sedang dalam pencarian anggota. Baik, itu untuk case pertama. Tersangkanya ini geser dulu. Belakang dulu. Cokan dulu. Berdiri. Istirahat aja. Nah, pijat-pijat saya.